Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat teman-teman semua sukses semua di tahun ini. Amin, mantap jiwa ya. Tetap ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat untuk rekondisi ya kan daripada keadaan cryptocurrency kali ini, dimana kalau kita melihat untuk market cap-nya ada sedikit persentase kenaikan teman-teman ya, karena tadi ya kan tadi pagi itu berada di area 1,63, kali ini udah berada di area 1,64, berarti ada sekitar kenaikan 10 billion dolar lah untuk market cap-nya. Bitcoin dominan masih stagnan di level 51,2%, masih tinggi teman-teman. Jadi dominasi terhadap Bitcoin masih kuat juga sebenarnya ya, karena di atas level 50%. Nah, akan tetapi di sini dari segi Fear and Greed Index-nya teman-teman, antara ketakutan dan ketamakan ya kan, di sini masih dalam kondisi netral. Tapi saya yakin ya, saya yakin 99,9% saya yakin ini orang-orang yang saat ini bermain sektor kripto teman-teman ya, dengan indeks ini kemungkinan besar mentalnya udah mulai tergoyah nih ya, udah mulai ada rasa-rasa kepanikan apakah akan turun atau gimana gitu teman-teman ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin sendiri masih sama di level 42,6 ya kan, dan kalau kita lihat berbagai altcoin teman-teman, karena kiblatnya juga mengalami downtrend, otomatis altcoin lainnya juga mengalami downtrend. Di sini yang mencoba untuk melawan arus adalah Chainlink ya teman-teman, yang dimana sekitar 4,93% untuk kenaikannya. Tron juga mengalami kenaikan sebesar 2,21% ya. Doge ini juga mengalami kenaikan sebesar 0,79% ya. ICP ini cukup mantap sebenarnya ya. ICP mungkin kalian bisa ya melirik ICP teman-teman ya. Entah kalian punya 10 ICP kayak 5 ICP gitu ya kan. Saya kira kalau untuk ke 100 dolar kayaknya possible teman-teman untuk ICP ini ya. Nah, kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik datang dari Luna Classic. Nah, ini adalah Lunch teman-teman, atau Luna Classic ya. Per video ini dibuat dia masih dalam kondisi yang cukup mantap nih ya, dengan persentase kenaikan 1,16%, dan kemarin kenaikannya cukup signifikan ya. Saya ucapkan selamat buat teman-teman semua yang mungkin kemarin udah taking profit, saat ini sedang menunggu koreksi. Apakah Luna Classic akan mengalami koreksi kembali atau dia akan menuju nih ke level kepala 15, karena target terdekatnya adalah di level kepala 15, dan semoga saja bisa ke situ teman-teman ya. Oke, jadi apa penyebab daripada Luna Classic kemarin itu naik? Sebenarnya ada salah satu proposal teman-teman ya, proposal berapa, 12 berapa gitu ya kan, yang dimana ini meningkatkan keamanan daripada launch ya. Mungkin seperti QIC ya teman-teman ya, atau KYC seperti itu teman-teman untuk tingkat keamanannya. Cuman di sini masih terjadi pro kontra, karena apa? Beberapa validator menolak hal tersebut teman-teman. Beberapa validator menolak hal tersebut, dan beberapa validator mendukung proposal tersebut. Jadi masih dalam pro kontra, antara penolakan dan penerimaan ini masih tergolong susul menyusul lah ya, seperti itu teman-teman. Jadi ya belum terjadi secara maksimal. Nanti kita update kan apakah proposal tersebut akan lolos atau malah akan tidak lolos ya, karena masih ada penolakan dari beberapa validator juga gitu teman-teman ya. Oke. Nah, jadi per video ini dibuat teman-teman untuk pembakaran launch dia berada di area 26,4 juta ya. Per video ini dibuat teman-teman dalam hitungan 24 jam terakhir, dan ini pun masih bisa bertambah lagi. Kalian bisa cek nanti ya, nanti malam atau nanti pertengahan malam gitu, kalian bisa cek ya. Dan kalau kita lihat kemarin pembakaran launch ini berada di area 7 jutaan ya teman-teman. Ada penurunan dari pembakaran, dan di tanggal 2 Februari ini 200, di tanggal 3-nya sekitar 69, dan kemarin di tanggal 4 teman-teman itu sekitar 70 jutaan, dan semoga saja pembakarannya jauh lebih tinggi lah ya. Nah, pembakaran on-chain naik, saya harap volume perdagangan di Binance juga ikut naik gitu teman-teman. Karena apa? Saat ini kontribusi terbesar untuk pembakaran hanya dari Binance ya. Ini kontribusi terbesar pembakarannya. Jadi ketika volume perdagangan di Binance, entah derivatif atau
spot ketika mengalami kenaikan volume teman-teman, dan di situ mampu bertahan 7 hari aja gitu ya, 7 hari aja, itu pembakaran Luna Classic akan terjadi cukup signifikan dan gila-gilaan nanti teman-teman, mungkin lebih dari pembakaran kemarin kan sekitar 2,1 miliar ya kan. Nah mungkin nanti akan berada di atas 5 miliaran ya, seperti pembakaran sebelumnya gitu loh ya. Mantap jiwa. Untuk nilai stakingnya ada sedikit persentase kenaikan kembali setelah kemarin mengalami penurunan, karena mungkin sebagian orang ambil untung juga gitu ya kan. Nah, di sini teman-teman, harga Terra Classic Launch menargetkan kembali ke harga 0,15 dengan 30 di belakang koma. Saat ini kan berada di kepala 10 sekian ya teman-teman ya, 10 sekian, dan semoga saja dalam waktu dekat teman-teman ya, hitungan hari lah harapannya seperti itu, bisa kembali lagi menyentuh di level 15, karena volume perdagangan daripada si Luna Classic ini juga melonjak besar 1000% gitu ya kan. Nah, jadi harga Terra Classic penembusan bullish dari pola double bottom menawarkan pembeli landasan yang cocok untuk memperbaiki tren pemulihan. Nah, kalau kita berbicara dari technical analisisnya teman-teman ya, kemarin kenaikannya itu karena mengonfirmasi adanya double bottom teman-teman ya, yang dimana itu akan menjadi area pantul yang cukup signifikan, membawa persentase kenaikan yang cukup signifikan juga, dan kemarin sudah terkonfirmasi Luna Classic mengalami kenaikan juga, didukung dengan proposal yang saat ini sedang dalam tahap pengambilan suara ya. Jadi harga Terra Classic, tren koreksi Terra Classic Launch menemukan dukungan kuat di level 9, selaras dengan peningkatan tekanan permintaan yang diamati di pasar yang lebih luas. Di tengah rally bantuan di antara altcoin, Launch berhasil membuat atau membentuk pola double bottom bullish di support ini dan melampaui ambang batas di kepala 1 pada tanggal 3 Januari teman-teman ya. 3 Januari apa 3 Februari ya. Nah, meskipun terdapat pergerakan naik, kesulitan yang dihadapi pembeli dalam mempertahankan harga di atas level kritis ini menunjukkan potensi terjadinya false breakdown dan false koreksi yang berkelanjutan, yang berkepanjangan gitu ya. Nah, akankah harga Launch bertahan di atas kepala 1? Nah, pertanyaannya kan seperti apakah bisa bertahan, Bang? Ya, I don't know. Hanya market yang bisa nentuin ya, pasar. Karena apa? Semakin banyak yang menjual ya harganya nggak akan bisa bertahan, tapi semakin banyak yang masuk otomatis akan bisa bertengger di kepala 1, bahkan bisa lebih. Jadi penembusan harga Launch dari garis tren menurun memicu peluang baru untuk memulai tren pemulihan. Poin keduanya, dukungan terbalik sebesar 0,1 harus memvalidasi kesuksesan altcoin untuk rally yang lebih tinggi. Volume perdagangan interday ya atau intraday, orang yang bermain scalping teman-teman ya, dalam koin Launch adalah 30 juta US dollar, menunjukkan kenaikan sekitar 998%. Nah, jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, kalian bisa melihat ya, ini adalah chart singkatnya. Di sini ada double bottom teman-teman, dan kemarin sempat terkonfirmasi ya. Nah, di sini ini line yang naik turun ini, di sini kan ada double bottom, walaupun double bottomnya kecil ya teman-teman, tapi di sini udah terkonfirmasi dan saat ini sedang terjadi yang namanya sedikit retracement teman-teman ya. Akankah dia menembus di area support ya, atau dia akan kembali lagi nih ke bawah gitu ya kan. Makanya kemarin saya sempat bilang jangan lupa untuk taking profit ya, dan semoga saja sih target daripada Launch untuk kembali lagi menyentuh di level 15 segera terrealisasi teman-teman ya. Karena memang kalau kita lihat bersama-sama ya, di sini melihat potensi Launch untuk jangka panjangnya masih terlihat jelas, itu masih oke lah ya, walaupun dia saat ini dikatakan token mati gitu ya kan. Nah, jadi pola ini dikombinasikan dengan pembakaran 5,57 miliar Launch baru-baru ini oleh Binance, salah satu perusahaan kripto terbesar, membantu mendorong harga di atas level resisten utama, yaitu di kepala 1 pada 3 Januari. 3 Januari lagi. Ini tanggal Januari kemarin memang membakar sekitar 5,57 ya. Cuman di Februari itu sekitar 2,1 miliar teman-teman ya. Jadi dia artikel ini menyampaikan mungkin Launch akan mencapai di level harga 15 dengan 30 di belakang koma. Dia mengambil data historis di bulan Januari kemarin teman-teman, dan ketika data historis tersebut terkonfirmasi, maka di situ akan ada pola kenaikan harga Launch sampai di level 15 ya. Setelah penembusan ini harga Launch mengalami lonjakan volume hampir di 1000%, menyoroti antusiasme pasar terhadap pergerakan naik ini. Jika harga tetap
di atas kepala 1, pembeli dapat menargetkan targetnya yang lebih tinggi, yaitu di kepala 13 diikuti oleh kepala 17. Itu adalah targetnya teman-teman, dan semoga saja ya ketika kalian berada di kepala 13, di kepala 17 gitu ya. Kita berbicara di kepala 13 dulu. Jangan lupa taking profit 20-50%-nya teman-teman ya. Takutnya nanti ketika sudah menembus di level tersebut terjadi koreksi yang cukup lumayan. Setidaknya kita udah ambil untung di atas, kita bisa beli lagi di bawah gitu teman-teman. Meskipun nggak 100% kita ambil untung ya. Jangan sekali-sekali ambil 100%. Jangan teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu. Semoga sedikit membantu dan salam cuan.